Watch out! Number 2! Hai guys, Zona Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan menceritakan alur film animasi yang berjudul Dragoness Warriors Down. Film ini menceritakan para manusia dan elf yang bergabung untuk mengalahkan naga kegelapan. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi, hayu langsung aja ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan sebuah dunia altera yang ditinggali oleh manusia, elf, beast, dan naga hitam. Beberapa waktu lalu manusia dan elf telah berhasil mengurung beast dan naga di pegunungan yang gelap. Namun itu tak berselang lama, kejahatan menarik semua kekuatan permata hitam yang akan membangunkan kembali naga hitam tersebut. Tapi putri elf bernama Nerwin berencana akan bersekutu dengan manusia untuk mengalahkan naga hitam. Namun di perjalanan mereka diserang sama elf jahat bernama Elena. Dia mengajak Putri Lia untuk bergabung menguasai Altera. Namun Putri Lia dengan tegas menolaknya, dan pertarungan pun tak terelakkan. Dia kemudian menegaskan bahwa beast dan naga akan segera datang. Lalu di sebuah hutan terlihat ada seorang anak muda bernama Lambert yang sedang memantau keadaan. Namun karena ketiduran dia tak menyadari bahwa beast sudah datang dalam jumlah banyak. Dia pun dikejar-kejar sampai akhirnya dia bisa lolos dan segera memberitahu warga bahwa beast telah datang. Lalu dia pun pergi lagi, tapi sayang keretanya malah dilempari api. Saat terpojok ada sebuah jangkar dari langit yang menyelamatkannya. Dia pun diajari bertarung menggunakan pedang yang terbuat dari kayu, guys. Let's see what you can do with a wooden sword. Go! Sparnak, the famous mercenary? Keren guys, sekarang Lambert berada di atas kapal yang terbang. Kapal ini milik Sparnak. Dan di sana juga ada Jeran beserta adiknya yaitu Argenta. Kemudian terlihat Putri Nerwin sedang meminta aliansi kepada Raja kaum manusia untuk mengalahkan naga hitam dan pasukannya. Namun Raja tak menerimanya karena menganggap bahwa elf adalah musuh mereka. Tapi penasihat dan penyihirnya berkata bahwa yang dikatakan Putri Nerwin adalah kebenaran. Di sisi lain, Lebran sedang bersama Sparnak yang akan membelikan dia sebuah pedang. Namun gak jadi karena pedangnya sangat mahal. Lalu dia tak sengaja terjatuh dan ditahan sama Putri Lia. Karena terlalu dekat, tak sengaja Putri Lia menamparnya yang membuat Putri Lia dikejar dan akan ditangkap. Warga kota juga merasa heran karena kedatangan elf di sana. Saat mereka saling kejar-kejaran, mereka terjatuh tepat di hadapan para beast yang sedang menyamar. Di sini terjadi pertarungan, lalu Jeran dan Argenta juga datang membantu mereka berdua. Namun ada satu beast yang menyalakan api dan bom pun meledak, membuat benteng runtuh dan pasukan beast pun memasuki kota. Pertarungan pun terjadi lagi, lalu datang juga Pelskud mengalahkan pasukan beast. Ternyata Jeran dan Pelskud telah berteman sejak lama, guys. It is good to see you. We're hard on all friendships. I'm glad you're here. Mereka semua pun mendatangi Raja dan Pelskud berkata bahwa Altera harus bersatu untuk mengalahkan naga hitam dan pasukannya. Sparnak juga berkata bahwa kapalnya telah siap. Dan kemudian Raja menyetujuinya, namun mereka beraliansi di bawah bendera kaum manusia. Saat semua telah berkumpul di istana manusia, Lebran malah sibuk sendiri mencari anjing-anjingnya, guys. Namun sayangnya dua anjingnya telah dijual sama Sparnak untuk membeli sebuah pedang. There you are! Number 1, number 2! And now they're in your care. You've got to make... Mereka pun mengucapkan salam perpisahan di sana dan Lebran berjanji akan membelinya lagi nanti setelah perang selesai. Kemudian terlihat semua sedang berkumpul makan malam dan membicarakan rencana atau strategi perang. Ternyata naga hitam mempunyai permata dan jika permata itu dicabut maka naga akan mati, lalu permata itu pun harus dihancurkan. Setelah makan malam, Pelskud didatangi Putri Elena. Can you feel it? Powerful
Ternyata Pelsku dan Putri Elena bersekongkol untuk mendapatkan permata hitam itu agar mereka dapat menguasai Altera, tapi Raja datang dan memerintahkannya untuk membawa permata hitam itu untuknya supaya dia menjadi kuat dan Pelskud akan dijadikan jenderal. Tapi apalah daya, Pelskud si pengkhianat malah membunuh raja. King Pelskud. It fits so well, doesn't it? Sekarang mereka semua sudah dalam perjalanan, namun kapal mereka malah tersambar petir dan terjatuh. Akhirnya mereka semua melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Lalu mereka sampai di tempat peperangan antara manusia dan elf dahulu. Di sana banyak arwah elf yang mati dan minta dibebaskan. Lalu tak lama kemudian ada kelelawar pegunungan gelap yang memata-matai mereka. Semuanya berusaha menangkap kelelawar itu dan yang pertama kali berhasil menangkap kelelawar itu adalah Lebran. Kemudian dibakar sama penyihir. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan sampailah di tebing es yang katanya itu adalah sebuah pintu. Jeran yang berasal dari ras naga berhasil membuka pintu es itu. Oh ya, mereka semua belum tahu bahwa Jeran dan Argenta berasal dari ras naga loh guys. Barnick, wait. Saat di dalam sana, mereka mendapat serangan dari naga yang menghuni tempat itu. Lalu para naga itu membuat badai salju dari reruntuhan es. Tapi akhirnya mereka pun bisa keluar. Namun saat melihat ke arah pegunungan kegelapan, para prajurit telah sampai di sana dan sedihnya naga hitam bahkan telah bangun. Lambert dan yang lainnya juga mulai mendapatkan serangan dari para bis. Lambert dan Lia juga terus melawan bis bersama-sama. Sampai saat Lambert akan dimakan bis, Lia mengorbankan anak panah terakhirnya untuk menyelamatkan Lambert. Tapi Lia malah terluka sampai pingsan. Lambert yang tak terima Lia terluka segera mengambil pedangnya dan bis besar itu pun mati di tangan Lambert. Setelah melihat keadaan Lia, Lambert berteriak dan membuat yang lainnya khawatir, lalu mencari keberadaan mereka berdua sambil menyerang para bis. Karena mereka kalah jumlah, mereka jadi kewalahan melawan para bis. Sampai saat Jeran datang lalu berubah menjadi seekor naga emas. Yang lain pun terheran karena baru mengetahui sekarang bahwa Jeran berasal dari ras naga. Akhirnya berhasil, para bis berhasil dikalahkan. Pelskud yang marah melihat bahwa Jeran adalah naga, terlihat akan membunuhnya tapi dilarang sama yang lainnya. Tak berselang lama naga hitam datang lalu pertarungan pun terjadi lagi antara naga hitam dan Jeran. Lambert yang ingat bahwa permata naga dapat menghidupkan orang mati, dia segera mengambil pedangnya lalu melompat ke tubuh naga hitam. Dia mencoba menusuk naga itu, lalu mereka semua saling membantu menyerang naga itu. Sampai mereka menyangka naga telah mati karena tertimpa reruntuhan tebing. Namun ternyata naga belum mati dan kembali menyerang mereka. Saat Jeran akan mencabut permata hitamnya, dia malah ditangkap sama naga itu. Lalu adiknya yang tak terima berubah menjadi naga putih dan menyelamatkannya. Mereka semua kemudian menyatukan kekuatannya untuk menyerang naga hitam. Bahkan Lambert yang hampir terjatuh melihat kelopak bunga yang berasal dari panah Lia, lalu merobek sayap naga hitam dan akhirnya Jeran bisa mengambil permata itu.
dan naga pun mati lalu menjadi abu. I must have that gem. I can feel its power. I need that gem for Lee. Setelah itu, Lambert meminta permata hitam untuk membangunkan Lia. Jeran pun tak memberikannya karena nggak tahu bakal seperti apa resikonya. Akhirnya Jeran memberikan permata miliknya. Pelskud yang masih ngotot ingin permata itu mengambilnya dari Jeran dan dia nggak akan bisa menandingi kekuatan dalam permata itu. Bahkan dia pun berterus terang tentang kematian raja dan kerjasamanya bersama Elena. Saat akan membunuh Jeran, Lebran datang menyelamatkan dan mengembalikan permata Jeran. Dia juga mulai menyerang Pelskud yang mulai bersisik layaknya seekor naga. Namun dia yang sudah mulai kuat, jadi Lebran tak bisa mengalahkannya. Sampai saat Lebran akan dihabisi, datang anak panah yang menancap di punggung Pelskud dan itu dikendalikan sama Lia yang sudah hidup kembali. Akhirnya Lebran bisa menusuk Pelskud menggunakan pedangnya. Dia pun menyadari bahwa perkataan Jeran ternyata benar dan lalu terjatuh ke jurang. Lia dan Lebran akhirnya bertemu lagi lalu berpelukan. Sweet banget ya mereka yang lagi kasmaran. Lalu kapal-kapal dari para elf datang menjemput mereka semua. Film diakhiri saat Putri Elena memperlihatkan bahwa permata hitam telah diambil olehnya. Setelah itu, film pun selesai.